Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Abdullah dari mahasiswa PGSD angkatan 24 kelas SD 24C dengan NIM 20240100200. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua nilai, yaitu nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai nilai kedisiplinan. Pada hakikatnya, nilai kedisiplinan bukanlah sifat bawaan dari lahir. Sikap disiplin dapat tumbuh melalui proses latihan yang konsisten, serta kemampuan mengelola waktu dengan baik. Disiplin ini adalah sebuah sikap seseorang yang patuh terhadap aturan atau tata tertib dan tanggung jawabnya dalam lingkungan tempat ia berada. Menurut pandangan John Macquarie, disiplin dalam perspektif etika adalah kemampuan dan perbuatan individu untuk mematuhi norma-norma tertentu yang dirancang untuk mencapai tujuan. Hal ini berarti bahwa seseorang tidak akan dapat mendisiplinkan dirinya jika ia tidak memiliki keinginan dalam diri sendiri. Oleh karena itu, manusia harus mampu mengubah pola pikirnya untuk mendisiplinkan diri demi mencapai tujuan yang dituju. Kemudian selain itu, menghargai waktu juga merupakan bagian penting dari disiplin. Ketika kita mampu memanfaatkan waktu dengan baik dan juga konsisten menjalankan kewajiban, hasil yang diperoleh tentu tidak akan sia-sia. Dalam penerapan disiplin, pengendalian diri juga menjadi elemen yang utama. Kita harus mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mengatur diri untuk menghadapi hal-hal yang akan datang. Dengan memiliki nilai kedisiplinan ini, kita dapat meminimalkan resiko dan menjalani kehidupan dengan lebih teratur dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu nilai tanggung jawab. Dalam tanggung jawab ini saya akan bahas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Tanggung jawab adalah kondisi di mana seseorang memiliki kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya secara sendiri. Adapun secara harfiah, tanggung jawab juga mencakup kesiapan seseorang untuk menerima akibat dari perbuatannya, bahkan jika dampak tersebut disebabkan oleh pihak lain. Secara umum, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap tindakan dan perilakunya. Orang yang memiliki tanggung jawab cenderung menunjukkan sifat kejujuran dan kepedulian yang tinggi. Namun, jika seseorang kehilangan rasa tanggung jawab, biasanya akan ada pihak lain yang terpaksa memikul beban tersebut. Dalam hal ini, tanggung jawab dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dampak dari perubahan seseorang dan kepentingan bagi pihak yang terlibat. Dengan memiliki nilai kedisiplinan dan tanggung jawab ini, kita dapat membangun karakter yang lebih baik. Disiplin membantu kita menjalani hidup dengan teratur, sementara tanggung jawab menunjukkan integritas kita dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin saya di sini akan mewawancarai mengenai kedisiplinan dan tanggung jawab dalam mata kuliah pendidikan karakter. Izin memperkenalkan, saya Ihsan Abdullah dari kelas SD 24C. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di PGSD berarti? Iya, betul. Oh ya, saya Ustadz Iman, mengajar di SD Muhammad Al-Unaiji di daerah Cisaat. Alhamdulillah sudah
mengajar selama 5 tahun lebih di sini. Dan keluarga saya juga tinggal di Sukabumi, alhamdulillah. Oke, baik, ini langsung aja ya Iya, ke silakan. pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, apa arti kedisiplinan dan tanggung jawab menurut Bapak? Kalau dilihat dari dari sisi keyakinan gitu ya, keyakinan kita sebagai Muslim, disiplin itu kita menjalankan apa yang disyariatkan oleh agama kita gitu. Misalnya kita menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan ibadah puasa pada saat Ramadan dan sebagainya. Nah itu apabila kita sudah melaksanakan semua apa yang disyariatkan di dalam agama yang kita yakini, itu berarti kita sudah menjalankan suatu disiplin dan sudah bertanggung jawab. Insya Allah otomatis juga akan disiplin pada kehidupan kita sehari-hari ya, dalam hal mengajar mungkin kita juga pasti bertanggung jawab, kemudian kita juga disiplin mengajar sesuai dengan tepat waktu gitu. Nah seperti itu, insya Allah kalau kita menjalankan syariah secara benar, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan ikut disiplin seperti itu dan ikut bertanggung jawab juga. Iya, berarti bertanggung jawabnya Dasarnya dari agama kita, dari keyakinan kita, dari menjalankan syariah kita. Nah otomatis nanti akan disiplin juga dan bertanggung jawab juga di hal-hal yang lain gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Bapak menanamkan nilai kedisiplinan kepada anak-anak? Ya, ketika anak-anak umurnya masih kecil gitu ya, tentu yang kita ajarkan ya ibadah-ibadah yang secara umum seperti sholat, kemudian puasa itu kita tanamkan ke mereka. Kemudian kalau untuk perilaku ya kita beri bacaan-bacaan yang memang mengarahkan mereka, misalnya buku adab Islami, hal seperti itu. Nah saya juga selain mereka disuruh membaca, itu saya juga memberi nasihat-nasihat kepada mereka juga, ibunya juga sama ya. Kita berdiskusi berdua kira-kira bagaimana ini anak agar menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab seperti itu. Oke. Itu ketika anak sudah sekolah ya. Iya. Tapi kalau masih kecil berbeda lagi itu, balita. Beda ya kalau balita mah. Oke, untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak menanamkan nilai kedisiplinan kepada anak-anak? Ya. Ketika anak-anak umurnya masih kecil gitu ya, tentu yang kita ajarkan ya ibadah-ibadah yang secara umum seperti sholat, kemudian puasa itu kita tanamkan ke mereka. Kemudian kalau untuk perilaku ya kita beri bacaan-bacaan yang memang mengarahkan mereka, misalnya buku adab Islami, hal seperti itu. Nah saya juga selain mereka disuruh membaca, itu saya juga memberi nasihat-nasihat kepada mereka juga, ibunya juga sama ya. Kita berdiskusi berdua kira-kira bagaimana ini anak agar menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab seperti itu. Oke. Itu ketika anak sudah sekolah ya. Iya. Tapi kalau masih kecil berbeda lagi itu, balita. Beda ya kalau balita mah. Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki aturan atau jadwal yang harus diikuti oleh anak-anak di rumah? Jika iya, seperti apa aturan tersebut? Aturannya sih setiap rumah tangga insya Allah ada ya. Iya. Setiap rumah tangga itu walaupun tidak tertulis pasti ada aturannya masing-masing. Ya, seorang ayah, seorang ibu itu mereka biasanya berdiskusi kemudian membuat suatu aturan untuk dijalankan bersama, bukan untuk anaknya aja, untuk ayahnya juga, untuk ibunya juga gitu. Sebagai contoh misalnya yang jelas paling utama itu aturan untuk beribadah ya. Iya. Beribadah itu yang utama. Seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, sholat, puasa, sedekah, bahkan hal seperti itu dijalankan, harus dijalankan dengan disiplin dan tanggung jawab. Kemudian aturan yang sekarang ini diberlakukan secara umumnya, mungkin orang tua juga seperti itu, pemakaian HP misalnya gitu ya.
itu kita jadwal, jangan sampai mengganggu belajarnya dia, karena memang pengaruh dari HP itu sangat luar biasa ya. Iya. Sekarang ini sangat luar biasa karena selain konten-konten yang positif, lebih banyak yang negatifnya di HP itu, sehingga kita membatasi dan kita juga memperhatikan apa yang ditonton oleh mereka atau apa yang dilihat oleh mereka gitu. Jadi selain apa yang disyariahkan, yang harus dijalankan aturan yang harus dijalankan sesuai syariah, itu juga hal-hal yang sehari-hari seperti HP, menonton TV, itu juga kita menerapkan aturan itu. Jangan sampai menonton TV itu lebih dari jam 9 malam gitu kan, karena kalau anak-anak yang masih sekolah itu kan besoknya sekolah, sekarang sampai malam nanti tidak konsentrasi itu. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya nih mengenai bagaimana Bapak memberikan suatu penghargaan atau konsekuensi jika anak Bapak melakukan kesalahan. Oh ya, ini berarti reward dan punishment ya. Untuk reward ya tentunya kita memberi pujian yang pertama kepada anak tersebut bahwa dia sudah berhasil atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan harapan. Kemudian mungkin kita ajak healing ya, jalan-jalan gitu kan, biasanya anak-anak seneng ya kalau jalan-jalan gitu. Kemudian kalau yang punishment tadi, kalau memang misalnya melanggar, itu tergantung dari apa yang dilanggarnya. Kalau misalnya memang hanya ringan saja, tentu cukup dengan teguran atau mengingatkan gitu ya, dengan mengingatkan. Tapi kalau pelanggarannya ya kita anggap agak berat atau berat, itu biasanya dikasih tindakan yang nyata, misalnya tidak boleh bermain HP selama beberapa hari misalnya gitu, atau uang jajannya dikurangi, jatah mingguannya misalnya gitu. Jadi tapi alhamdulillah ya, kalau untuk hal-hal yang seperti itu paling hanya pelanggaran-pelanggaran ringan ya. Kalau pelanggaran berat tuh ya misalnya kalau menurut saya itu yang masalah meninggalkan sholat misalnya gitu. Walaupun mungkin kalau anak-anak masih belum wajib ya untuk sholat kalau belum masih balik. Tapi kalau udah balik mah pasti itu dianggap berat pelanggarannya. Jadi ya alhamdulillah sampai sejauh ini tidak banyak terjadi ya pelanggaran berat. Kalau pelanggaran ringan sih ya paling ditegur aja gitu. Seperti itu. Oke, baik Bapak, untuk selanjutnya apakah menurut Bapak lingkungan luar sekolah turut berpengaruh dalam membentuk nilai-nilai pada anak? Lingkungan luar dan lingkungan sekolah maksudnya? Ya, tapi ini yang ditanyakan di luar lingkungan sekolah gitu. Oh, di luar lingkungan sekolah. Pasti itu ya. Artinya kan di tetangga ya, kan di luar lingkungan sekolah kan bertetangga, atau mungkin teman sekolah tapi saat bukan di sekolah gitu kan, bisa seperti itu kan. Jadi bukan saat ketika sekolah. Nah itu pasti sangat berpengaruh besar, karena ketika anak-anak itu kan mereka itu namanya kita manusia sebagai makhluk sosial itu kan pasti inginnya berkumpul, bermain bersama seperti itu. Jadi mereka itu saling mempengaruhi ya, saling mempengaruhi. Mungkin anak saya dipengaruhi oleh temannya juga dipengaruhi oleh anak saya begitu. Kalau ada mungkin temannya 5 orang ya saling mempengaruhi seperti itu kan. Nah kalau selama pengaruh-pengaruh yang didapatkan oleh anak saya itu pengaruh positif, itu alhamdulillah gitu ya. Jadi makanya yang utama itu kita memperhatikan lingkungan bermainnya dia ya. Jangan sampai bermain di lingkungan yang anak-anaknya itu kurang adab islaminya. Nah seperti itu. Jadi kita itu berusaha memonitor agar anak itu selalu bermain di lingkungan yang adabnya baik anak-anak itu, sehingga pengaruhnya pun pengaruh yang baik gitu. Walaupun bagaimanapun tidak bisa 100% ya, karena pasti ada pengaruh yang tidak baiknya.
tapi kita minimalisir gitu.